Ya, silakan Leon. Nyalakan kamera dulu, Leon. Iya. Ya, Abang Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Ini saya mau nanya tentang itu, kan banyak orang yang mengatakan kalau abang ini saksi Yehova gitu. Tapi Siapa yang bilang saya saksi Yehova, Bang? Ya banyak sih yang itu yang saya dengar gitu kan, abang kan bilang ya maksudnya kayak bilang Tritunggal itu dibuang ke tong sampah atau segala macam gitu kan. Oh ini saksi Yehova nih gitu kan acaranya. Itu emang abang itu pernah dengar gak tentang saksi Yehova itu? Bukan, Abang ini bertanya apakah saya pernah dengar saksi Yehova atau saya saksi Yehova. Biar kita uraikan dulu satu-satu, Bang. Kan saya pernah dengar gitu kayak siapa tuh namanya tuh si Mata Pisau itu ya, gitu. Pernah bilang katanya ini mengatakan Bang Edis ini saksi Yehova, tapi Bang Edis kan mengatakan kalau saya belum mempelajari saksi Yehova itu gitu. Abang sudah belajar saksi Yehova? Dulu pernah ketemu gitu dengan saksi Yehova itu sendiri gitu. Lalu dia kan kalau dari klaimnya Bang Edis ini kan kita kalau mengatakan seseorang sesat itu kan nggak bisa dilihat dari gimananya gitu kan, atau mungkin ada yang dikatakan sesat atau salah memahami aja gitu kan. Tapi kalau saya bilang itu kalau saksi Yehova itu kan mungkin sesat gitu kan. Kenapa saya bisa bilang sesat itu karena kalau di dalam kekristenan itu kan biasanya kan katanya Yesus itu disalib, tapi dia digantung, Bang. Kalau menurut abang sendiri itu sesat atau enggak? Jadi kemana-mana ini bahasan kita, Bang. Yang abang tanyakan itu apakah saya saksi Yehova begitu atau saya mengenal saksi Yehova? Iya, gitu. Dua-duanya lah gitu lah. Iya, tapi satu dulu yang kita bahas, apakah saya saksi Yehova begitu? Tapi kalau saya lihat sih kayaknya abang bukan saksi Yehova gitu. Soalnya kan abang kan meyakini kalau Yesus itu disalib gitu. Tapi kalau saksi Yehova sendiri kan meyakini kalau Yesus itu mati digantung yang lurus gitu. Seperti itu. Lalu? Jadi abang pernah bertemu langsung nggak gitu dengan saksi Yehova itu sendiri? Nggak pernah sebenarnya. Cuman kelihat mereka di jalan gitu. Iya, maksudnya kan banyak juga yang mengatakan kalau kayak misalnya kayak OONES gitu kan, atau sekarang Marcion, Mormon itu kan dikatakan sesat gitu kan, karena mengatakan tidak sesuai dengan Biblika gitu. Jadi kan maksudnya yang dibilang sesat itu kan yang mempelajari Bible itu di luar konteks gitu. Ya kan? Jadi menurut abang yang nggak sesat apa, Bang? Yang nggak sesat ya sesuai Biblika aja gitu. Apa yang sesuai Biblika? Ya Yesus itu nggak, aliran apa gitu loh? Aliran apa yang nggak sesuai dengan Alkitab? Yang sesuai dengan Alkitab? Kalau dibilang aliran sih, aliran itu kan buatan manusia ya, Bang ya. Gitu, pemahaman aja gitu. Sesuai teologi gitu kan. Tapi kalau misalnya memahami tentang Biblika itu kan harusnya kan kita kan tidak harus. Iya, tadi kan abang bilang aliran saksi Yehova sesat, betul? Ya. Yang aliran yang nggak sesat apa? Ini kan kalau misalnya dibilang aliran gitu kan maksudnya kan kita kan ngeliatnya bukan masalah. Bukan, Bang, abang sebutin saja langsung alirannya, Bang. Karena kan abang bilang khusus aliran saksi Yehova sesat, begitu. Yang nggak sesat aliran apa? Ya mungkin ya kayak yang kayak saya lihat sih kayaknya Katolik gitu. Katolik kalau enggak Protestan. Berarti Katolik yang nggak sesat. Iya, seperti itu. Oke, berarti menurut abang semua harus jadi Katolik, harus keluar dari gereja yang lain, harus masuk gereja Katolik.
Ya mungkin kalau misalnya dibilang itu kan kalau setiap gereja yang pada umumnya kan emang Katolik sama Protestan doang gitu. Tapi kalau di luar seperti itu kan kayaknya nggak mungkin. Oke, berarti kalau nggak Protestan, nggak Katolik, berarti sesat. Ya maksudnya seperti contohnya kalau misalnya dia mengatakan dia Katolik gitu kan, tapi mengatakan oh Yesus bukan mati di salib gitu, tapi mati di tiang lurus gitu kan. Oh Yesus itu malaikat gitu kan. Itu kan sesat itu. Oke, berarti di luar Protestan sama Katolik sesat. Di luar Protestan, ya mungkin gitu kalau misalnya dia, tapi dilihat dulu pengacaranya seperti apa gitu. Nah, itu dia Bang. Dari tadi yang saya bilang itu Bang. Yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, itu yang sesat Bang. Apa bahasa saya salah apa gimana Bang? Bahasannya kayak gimana ya? Oke lah, Abang turun dulu lah kalau gitu Bang ya. Berarti Abang nggak nangkep. Iya, maksudnya Saya kayaknya memang harus berpikir ulang ya. Gimana caranya membuat orang-orang ini gampang paham dengan saya. Saya masih cari bahasa-bahasa yang orang itu ngerti saya ngomong apa begitu loh. Saya sudah ngomong berkali-kali dari tadi. Teman-teman, pengajaran yang benar itu adalah bukan pengajaran, makasih Bang Obi, bukan pengajaran denom. Yang benar itu adalah pengajaran Tuhan Yesus. Justru saya ini ingin memecahkan sekat-sekat itu di antara denom-denom itu. Karena banyak sekarang ini orang yang dia itu berpikir sekterian. Orang itu sekarang sudah menuhankan denominasi. Ketika orang komennya begini, pokoknya cinta Katolik, pokoknya cinta Protestan. Itu orang sudah berpola pikirnya pola pikir denom. Itu sudah ditegur loh oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata, ya, apakah engkau termasuk golongan Paulus? Apakah engkau termasuk golongan Apolos? Apakah engkau termasuk golongan Kefas? Adakah Kefas disalibkan untukmu? Adakah Paulus disalib untukmu? Jadi itu teman-teman, justru itu yang saya pecahkan sekarang ini. Saya ini ingin menghilangkan yang namanya sekat ataupun denom. Jangan kita ini terpecah-pecah, kita ini satu tubuh Kristus, begitu loh. Nah ada orang, saya sebut saja namanya ya, si RK, kemudian siapa lagi? Si Joseph, apa lagi? Si Romo Capek dan kawan-kawan. Mereka itu setiap hari berpikir denom. Nah, orang-orang seperti ini bisa bertahan karena ada cheerleadersnya di bawah. Cheerleadersnya ini yang harus saya sadarkan. Itu maksud saya teman-teman. Bagaimana cara menyadarkan para cheerleaders kalau kalian tidak ikut menyadarkan cheerleaders ini? Coba silakan ya teman-teman.